Proto-Khazars. Kisah Raja Zulkarnain ke-27. Prolog. Sejarawan Yunani kuno Herodotus menulis, demikianlah semua orang Asia tunduk pada Raja Cirus dan Raja Kambisus. Mereka telah membawa semuanya di bawah kekuasaan Persia Akhemenia. Dan setelah itu, Raja Darius Agung mewarisi 20 satrapi. Kaspians, Pausikans, Pantimatoi, Daritai bersama-sama membayar pajak 200 talenta perak. Ini adalah satrapi ke-11. Bangsa Saka dan Kaspians memberikan pajak 250 talenta perak. Ini adalah satrapi ke-15. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan bangsa Saka dan bangsa Kaspians kuno tersebut? Apakah mereka memiliki hubungan genealogis dengan bangsa barbar Scythians Khazars? Dan apakah mereka memiliki kaitan dengan bangsa penindas dan agresor Ya'juj wa Ma'juj? Kami akan berusaha menjawab 3 pertanyaan itu secara ringkas. Jejak bangsa Khazars kuno atau Proto-Khazars pada masa Raja Zulkarnain dapat ditelusuri melalui tinjauan linguistik dan onomastik. Itu meliputi aspek toponomi, etnonim, etnografi, etimologi, kartografi, dan sejarah, sehingga dapat memberikan deskripsi tentang budaya dan sifat bangsa biadab ini. Tentunya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Aliansi Khazars-Sakasen. Para sejarawan klasik menyatakan bahwa pada abad ke-8 sebelum Masehi, bangsa Gokturks Khazars, Huns Mazgud, dan Alans telah menguasai negeri Magog di Kaukasia Utara. Lalu mereka beraliansi dengan bangsa kembar Magog dari Stepa Pontik yakni Cimmerian dan Askenas Scythian. Pasukan aliansi itu berhasil menerobos Darial Gor. Celah sempit itu terletak di antara 2 gunung, yakni Gunung Kasbek dan Gunung Vladikavkaz. Selanjutnya mereka menginvasi wilayah Transkaukasus, yakni wilayah subur di selatan pegunungan besar Kaukasus. Peristiwa itu tercatat dalam prasasti dari kerajaan Asyur atau Neo-Assyria. Awalnya mereka menduduki Iberia Kaukasia, yakni wilayah Georgia modern. Lalu mereka menginvasi Albania Kaukasia atau Sirvan bagian utara maupun selatan yang dipisahkan oleh Sungai Cirus atau Sungai Kura. Itu merupakan wilayah barat dan utara Azerbaijan modern. Selanjutnya mereka menduduki wilayah Aran dan Paitakaran atau Balasagan atau Basgan di pesisir barat daya Laut Kaspia. Hingga akhirnya mereka menginvasi Media Utara, yakni wilayah pesisir selatan dan tenggara Laut Kaspia yang bagian selatannya berbatasan dengan pegunungan Alborz. Bahkan selanjutnya pada tahun 720 sebelum Masehi, mereka telah menginvasi kerajaan Manai. Dan pada tahun 676 sebelum Masehi, mereka menyerang kerajaan Medes atau Media. Jejak invasi mereka terbukti melalui nama-nama tempat kuno di wilayah Transkaukasus. Kami akan menyebutkan 10 di antaranya, yakni Gogaren, Kabalaka, Sakasen, Kaspians, Lankaran, Kadusian, Gelian, Amardian, Tapurian, dan Hirkanian. Kami akan menguraikannya secara ringkas. 1. Gogaren. Gogaren merupakan nama Latin dari Gugars, dan orang Armenia kuno menyebutnya Gugar. Sementara dalam bahasa Georgia disebut Gugarebi. Secara etimologis, Gog-Aren artinya tanah Gog atau negeri Gog. Namun, fakta historisnya sebagai koloni Gog di Kaukasia Iberia. Dan secara geografis, bangsa biadab Gogaren berada di sebelah utara Sungai Kura atau Sungai Cirus. Selanjutnya mereka menjadi leluhur bangsa Georgia modern awal, yaitu suku Kartvelian. 2. Kabalaka. Kabalaka adalah nama kuno dari distrik Kabala
di Azerbaijan modern. Sebelumnya, kota ini dikenal sebagai Gabala, ibu kota Albania Kaukasia kuno. Kota ini terletak di tengah jalan raya kerajaan Persia atau Royal Road berusia 2500 tahun dan disebutkan oleh Pliny the Younger sebagai Kabalaka dan oleh ahli geografi Yunani kuno Ptolemeus sebagai Kabala. Sementara sejarawan Muslim Ahmad Ibnu Yahya al-Baladzuri menyebutnya sebagai bangsa Khazars. Sakasen. Sakasen ialah nama kuno kota Saki, dan Tokus Ogus ialah nama kuno kota Ogus. Keduanya berada di provinsi Saki Zakatala, barat laut Azerbaijan modern. Sakasen artinya bangsa Saka atau Sakson, dan Togus Ogus artinya 9 klan Goktuk yang dipimpin oleh elit Khazars. Bangsa Armenia kuno menyebutnya sebagai Iskus, dan dalam inskripsi Ibrani disebut sebagai Askenaz. 4. Caspians. Bangsa Caspians ialah nama orang kuno yang tinggal di sepanjang pantai barat daya Laut Kaspia. Mereka tersebar di utara dan selatan Sungai Aras. Sumber Britannica.com menyebutkan bahwa pada zaman klasik awal, suku Khazars disebut sebagai suku Caspians. Mereka berasal dari suku Kaspi kuno. Sementara dalam karya Argonautica karya Valerius Flaccus, bangsa Caspians disebut Caspiadae. Mereka muncul di antara bangsa Scythians kuno atau Proto-Khazars dan sekutu Raja Perses dari Kolkis. Secara geografis, bangsa Caspians kuno yang berada di barat daya Laut Kaspia, di sebelah tenggara Sungai Aras, dan di sebelah selatan Sungai Kura. Saat ini merupakan wilayah tenggara Azerbaijan modern yang meliputi kota Jalilabad, Lankaran, dan Astara. 5. Lankaran. Dikutip dari Wiktionary.org. Secara etimologis, Lankaran artinya tanah Lan. Lan ialah nama suku Caspians kuno. Dengan demikian, mereka ialah bangsa Alan atau Khazars. 6. Kadusian. Kadusian atau Kadusi adalah suku An-Arya kuno yang tinggal di pegunungan Para-Oafra, barat daya Laut Kaspia. Di utara berbatasan dengan kota Lankaran, Azerbaijan, dan di tenggara berbatasan dengan Provinsi Gilan, Iran modern. Kadusian berasal dari bahasa Persia Kad, artinya rumah, dan dari bahasa Osset Kait, artinya batang kayu, batang pohon. Juga dari etimologi Kada, artinya gua, lubang, gubuk, atau tenda. Secara terminologis, Kadusian ialah bangsa Badui barbar yang tinggal di tenda atau gubuk bergerak, pohon berlubang, atau gerobak kayu bergerak. Mereka dikenal sebagai suku Scythians atau Khazar kuno yang tinggal di pegunungan Alborz antara Media dan pantai barat daya atau selatan Laut Kaspia. Di sebelah utara wilayah itu berbatasan dengan An-Aryaka atau Lankaran dan Sakasens yang berada di Albania Kaukasia. 7. Gelian. Gelian atau Gilax merupakan bagian dari orang Kaspia kuno yang mendiami wilayah pesisir selatan dan barat daya Laut Kaspia. Dalam bahasa Persia kuno, suku Caspians disebut Kasvin. Kota ini biasanya dipanggil Kasvin, Kasvin, dan Chasvin. Dan kata Kasvin maupun Kasar berasal dari akar kata yang sama, yaitu Kas. Selanjutnya, pakar orientalis dari Perancis, Profesor Louis Bazin, menurunkan kata kasar dari bahasa Turki kas, artinya menganiaya, menindas, atau meneror. Itu berdasarkan kesamaan fonetiknya dengan nama suku Uighur Kasar. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Kasvin atau Caspians ialah bangsa penindas dan agresor Khazars. 8. Amardian. Amardian adalah suku Khazars kuno yang pernah menjajah wilayah selatan Laut Kaspia dan utara pegunungan Alborz.
Mereka terkait dengan suku Dahai dan Saka atau Scythian. Secara etimologi, Amardian berasal dari akar kata Proto-Indo-Eropa Mard, artinya manusia. Secara terminologis, Amardian ialah bangsa kanibal Khazars yang menjajah pesisir selatan Laut Kaspia. Mereka terbiasa untuk mencekik atau membunuh dan memakan daging manusia. 9. Tapurian. Orang-orang Khazars atau Caspians kuno yang berada di sebelah selatan Laut Kaspia disebut bangsa Tapuria. Etimologi Tapur artinya kapak atau sagaris. Lalu sebutannya pada zaman pertengahan menjadi Tabaristan. Kemudian pada zaman modern disebut Mazandaran. 10. Hyrkanians. Sebagaimana dikutip dari sumber Britannica.com, satu nama sejarah Khazars lainnya ialah suku Girkans. Nama itu berasal dari Girkanos, Verkana atau Gorgan, artinya negeri serigala. Bangsa Khazars disebut bangsa serigala karena terkenal sebagai kaum barbar yang paling kejam. Mereka buas seperti serigala, dan mereka gemar mencabik-cabik anggota tubuh musuhnya, lalu merobek-robek perut dan memenggal kepalanya. Epilog. Sejak abad ke-8 hingga 6 sebelum Masehi, bangsa agresor Khazars telah menindas bangsa-bangsa beradab di kawasan Transkaukasia hingga Media Persia. Namun akhirnya Raja Cyrus the Great berhasil mengalahkan mereka pada tahun 549 atau 548 sebelum Masehi. Selanjutnya mereka di bawah subjek Persia Achaemenida, dan Herodotus menyebut mereka berada di satrapi ke-11 dan ke-15. Terbukti bahwa Raja Zulkarnain telah mengalahkan bangsa biadab Ya'juj dan Ma'juj yang berasal dari balik gunung Kaf, Kaukasus.